Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Safa Majidah dengan NIM A210200046 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana menggunakan Prezi untuk sebuah presentasi. Atau kalian juga bisa menggunakan Prezi sebagai bahan untuk memilih template selain aplikasi lainnya. Di sini, sebelum kalian masuk ke Prezi-nya, kalian harus membuat akun terlebih dahulu. Ketika kalian sudah membuat akun, tampilannya akan seperti ini. Pada awalnya, di sini ada beberapa pilihan menu, ada Prezi Video, Prezi Design, Prezi Present. Nah, di sini karena kita akan membuat sebuah presentasi tanpa ada videonya, di sini kalian bisa klik Presentation. Setelah itu, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal memilih template yang kalian butuhkan sesuaikan dengan tema materi yang akan kalian sampaikan. Kalian bisa memilih di sini ada general, ada sales, business, marketing, education, HR training, dan ada video template. Di sini juga ada filter pilihan untuk warnanya. Saya contohkan salah satunya ini. Nah, di sini kalian tinggal use this template untuk menggunakan template dan kalian bisa mengeditnya juga. Nah, saya sudah membuat presentasi dengan menggunakan salah satu template di Prezi. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian di sini juga bisa mengedit tulisan, bisa mengedit ukurannya, bisa menghapus juga. Di sini saya sudah membuatnya. Mari kita simak bersama-sama materi yang akan saya sampaikan. Untuk melakukan presentasi, kalian tinggal klik share. Setelah itu present. Kalian sudah mulai bisa berpresentasi. Kita besarkan. Nah, di sini materi saya yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Di sini kita akan membahas konsepnya, unsurnya, bentuk dan rumus, serta mekanisme dan juga analisisnya. Pertama, konsep. Konsep persamaan dasar akuntansi bisa kalian baca sendiri. Di sini harus ada keseimbangan antara sisi aktiva dan juga sisi pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan antara selalu dipertahankan. Jadi konsep dari persamaan dasar akuntansi pada dasarnya itu intinya sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva harus seimbang sehingga tidak boleh ada yang tidak imbang. Kalau tidak imbang berarti itu penghitungannya salah. Next, kita akan membahas unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Itu ada aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan juga prive. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai aset atau aktiva, artinya yaitu kepemilikan aset. Jadi aset ini adalah kepemilikan dari suatu perusahaan, sehingga mereka bisa ditukar dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya yaitu kewajiban atau liabilitas. Di sini pengertiannya ada uang tunai dan non tunai atau barang. Jadi kewajiban itu bukan hanya berbentuk uang saja, uang tunai saja, tapi juga bisa non tunai, bisa dalam bentuk jasa atau barang seperti itu. Nanti untuk peminjamnya jadi memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Setelah itu yaitu modal atau ekuitas, sisa kepentingan dalam aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Jadi modal ini merupakan modal awal suatu perusahaan. Nanti modal tersebut akan dikurangi dengan kewajiban di mana perusahaan tersebut atau perusahaan tersebut memiliki kewajiban. Nanti untuk membayarnya dikurangi menggunakan modal. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan. Aliran masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan atau pembuatan barang jasa. Jadi di sini pendapatan itu diterima dari kalian seumpamanya bekerja di suatu perusahaan, kalian melakukan jasa. Nah, jasa kalian ini akan menghasilkan pendapatan. Nanti pendapatan juga akan masuk ke dalam aliran masuk atau kas. Nah, seperti itu. Setelah itu ada juga beban atau expense, penurunan nilai ekonomi yang berupa pengeluaran atau penyusutan nilai aktiva. Ini contohnya kalian harus membayar listrik, maka itu disebut dengan beban listrik atau beban telepon atau juga bisa beban pembayaran gaji. Seperti itu. Selain itu ada prive, pengambilan aset kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Jadi prive itu merupakan pengambilan uang dari perusahaan tetapi untuk
pribadi, untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Selanjutnya kita akan merumuskan bentuk dan rumus persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, rumusnya harta sama dengan modal. Jadi, harta itu harus sama nilainya dengan modal. Selanjutnya, yang kedua yaitu harta sama dengan utang plus modal. Jadi, harta, untuk mencari harta itu utang plus modal. Nah, yang ketiga, harta itu utang plus modal plus pendapatan plus dikurangi beban. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme dan analisis pencatatan persamaan dasar akuntansi. Ada dua, ada mekanismenya, debit kredit, dan juga analisis dan pencatatan. Untuk mekanismenya, di sini bisa kalian lihat aset bertambah itu debit, sedangkan kalau aset berkurang itu kredit. Untuk saldo normalnya berada di debit. Untuk hutang, kalau bertambah itu kredit, kalau berkurang itu debit, sedangkan saldo normalnya yaitu kredit. Kalau untuk modal bertambah itu kredit, modal berkurang itu debit, dan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Sedangkan pendapatan bertambah itu masuk ke dalam debit, kalau berkurang itu ke kredit, sedangkan saldo normalnya yaitu debit. Sedangkan yang terakhir yaitu beban bertambah itu ada di debit, berkurang itu di kredit, saldo normalnya yaitu debit. Jadi kalian harus memahami terlebih dahulu mekanisme debit kredit agar kalian bisa menganalisis transaksinya terlebih dahulu. Setelah itu di sini ada analisis transaksi dasar akuntansi. Bisa kalian lihat di sini untuk analisis transaksinya. Bisa kalian baca sendiri, adanya investasi awal itu asetnya bertambah, sedangkan modalnya juga bertambah. Ada pembelian aset secara tunai, kalau di aset itu bertambah. Kalau pembelian aset secara kredit itu asetnya bertambah, hutangnya bertambah, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada contohnya, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2020, Tuan Dimas mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor DND. Berikut ini transaksi selama bulan Agustus. Diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta, peralatan kantor sebesar 500.000, dibayarkan sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Nah, ini ada dua transaksi, yaitu investasi sebagai modal pertama dan juga untuk peralatan kantor. Selanjutnya ada sewa ruang usaha bengkel sebesar 600.000. Nah, untuk analisis transaksinya, yang pertama untuk modal, yang pertama harta atau kasnya jelas bertambah karena modalnya bertambah. Dan setelah itu di sisi sebelahnya itu ada harta dalam bentuk peralatan bertambah 500.000 dan modal bertambah 10.500.000. Kalian bisa melihat di kolom yang sudah disediakan di bawah. Di situ ada kolom nomor kas, ada aktiva itu berisi piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan. Sedangkan di pasiva itu ada utang usaha, modal, dan juga keterangan. Nah, selanjutnya yang kas, hartanya berupa kas bertambah, itu di sisi aktiva kas sebesar 10 juta, dan juga peralatannya berada di sisi aktiva, yaitu sebesar 500.000. Setelah itu di pasifanya di modal tuan baru di sebesar 10.500.000, keterangannya investasi awal. Nah, yang B dibayarkan sewa atas ruang. Nah, karena kita sewa, kita mengeluarkan uang, maka kasnya berkurang, maka di sisi aktiva kas berkurang sebesar 60.000. Sedangkan di sisi pasiva, modal tuan Baharudin juga berkurang sebesar 60.000. Setelah itu, kita jumlahkan hasilnya untuk kasnya sebesar 9.940, peralatan 500, dan modal tuan Baharudin 10.440. Jadi, sisi aktiva dan pasiva ini harus sama, tidak boleh berbeda. Jadi, angkanya harus sama karena kita mengeluarkannya, mencatatnya berpasang-pasangan.
Oke, sekian presentasi dari saya mengenai persamaan dasar akuntansi dan juga bagaimana cara menggunakan Prezi untuk presentasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.